Oke, selamat sore ya. Ini orderan yang mau kita kirim sore ini ya. Ditransfer langsung untuk Bapak. Kalau nggak salah di Samarinda ya, Kalimantan Timur kalau nggak salah. Saya akan kirim pakai JNT ya. Terima kasih Bapak sudah transfer dilebihkan. Terima kasih. Ya. Eh, ini untuk Nissan Livina terbaru ya. Nissan Livina terbaru itu jadi boleh dibilang Livinder ya. Livinder itu basicnya expander tapi di rebrand Nissan ya. Nah ini yang di order seperti biasa adalah Cree XHP 50 second generation ya. 30 watt double cooper PCB ya. Jangan lupa pasang dulu ininya. Habis pasang ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Ini sangat PNP, Bapak tinggal setting arah jam 11 dan jam 12. Nanti pastinya silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Pasti Bapaknya sudah tahu nomor saya. Tapi kalau yang buat belum tahu, mau order bisa WhatsApp ke nomor itu ya. Common positif kita coba ya. Di Nissan, di Expander adalah common negatif. Ya, mobil berbeda-beda tergantung merek ya. Toyota, Honda common positif, di Mitsubishi Livina common negatif ya. 30 watt ya, ini sudah di testing kemarin 2800 lux standar baru ya. 2800 lux 30 watt. Bohlam ini stabil, dia akan ngedrop cuma 2 sampai 3 watt. Jadi sekitar 27, dia stabil. Ya, 27, sekian watt. Jadi Anda nyalakan sekarang, Anda nyalakan dites lagi 2 jam kemudian wattnya segitu ya, stabil. Makanya LED yang menurut saya LED bagus itu 1 watt dan luxnya gede, kedua stabil, 3 adjustable. Ini bisa di adjust bro ya, tidak fix fokus. Jadi Anda mau adjust jam 11 mentok bisa, 11.30 Anda tinggal geser sedikit, Anda jam 12 juga bisa, Anda mau setengah 1 pun bisa ya. Makanya ini keuntungan bohlam adjustable. Dan dia tipe sorotan samping ya. Selalu saya bilang tipe sorotan samping carilah ininya yang tipis ya. Nah ini memang tidak terlalu tipis, tapi chip ini nongol. Anda bisa lihat di video ya, nongol. Jadi karena dia sorotan samping, sorotan sinar ke sini dan ke sini, bagian kesininya kan akan kosong. Tapi karena chipnya dia nongol, jadi di sininya tetap ke cover ya. Jadi saya akan buktikan lagi. Ini kan tadi sudah saya tes nyala, yang belum saya tes nyala akan kita buktikan lagi seperti ini cara tesnya ya. Nah kita pegang seperti ini ya, kita sorotkan ke tembok. Nah Anda lihat bagian yang nyala kiri, sinar ini nih kiri. Nah ini sinar kanan ya. Di tengah ini kan ada garis tuh, garis gelap ya. Garis gelapnya ini tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu gelap tuh ya. Dan dia tipis, tidak terlalu tebal karena batangnya juga nggak terlalu tebal. Tapi bagian gelapnya tidak terlalu gelap, tapi gelapnya hanya memudar sedikit ya. Tapi masih ada cahaya tuh ya. Jadi ini bohlam saya kategorikan bagus ya. Kenapa? Karena garis gelapnya itu tidak keseluruhnya gelap. Ada bohlam yang garis gelapnya itu diarahkan ke sana bener-bener gelap. Kenapa? Karena chipnya terhalang oleh badannya dia sendiri. Karena tebel. Tebel itu dibentuk karena ininya tebel. Nah ini standar ya. Tadi bagian gelapnya segini, tapi di antara bagian gelap itu masih ada cahaya. Kenapa? Karena chip Cree itu dia ada lensa. Ya, ada lensanya. Jadi chipnya tebal, jadi ada lensanya. Jadi masih membantu. Ya, makanya tipe ini oke. Ada LED yang istilahnya chipnya mendem di dalam. Mendem di dalam. Nah, kalau yang mendem seperti itu, ya, di garis batangnya itu gelap, bener-bener gelap. Nah, padahal kita butuh bagian itunya sebagai kan bohlam ini dipasang kan begini. Nah, ini reflektor mobil Anda kan bagian atas ini kan krusial. Nah, kalau bagian sininya gelap, tentu nanti di jalan akan ada alur, ada urat. Ada seperti batang ya, bagian yang gelap. Jadi ada alur. Ya, seperti ada serat. Makanya kenapa orang bilang pasang LED tidak bisa rata seperti pasang
proyektor. Karena ya LED-nya itu batangnya besar, chipnya nggak nongol, mendem. Jadi bener-bener di bagian atasnya gelap gitu ya. Nah, ini menutupi kelemahan itu. Ya, sebenarnya Anda lebih bagus lagi pakai chip sorotan atas bawah. Saya juga ada barangnya, Anda silakan WhatsApp saya. Tapi ini juga bagus karena kan ininya tipis dan nggak terlalu sinarnya nggak terlalu gelap gitu ya. Jadi ngerti ya. Kalau nggak ngerti Anda silakan WhatsApp saya jelaskan secara langsung melalui WhatsApp ya. Anda tinggal chat saya. Kita coba high low-nya. Nah, ini low-nya, nah ini high-nya. Ya, sempurna. Memang bolam ini bukan yang terbaik. Masih banyak bolam yang terbaik di luaran yang dijual, yang mahal ada, yang murah ada, mau yang bermerek Philips pun ada, Osram pun ada, PIAA ada, terserah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli bolam ini ya. Saya juga pedagang, saya juga hobi. Ya, saya cuma mendeskripsikan, saya cuma mereview yang menurut saya bagus. Saya berusaha objektif. Kalau saya bilang bagus ya bagus, saya bilang jelek ya jelek. Ya. Karena bohlam ini kadang-kadang juga hoki-hokian. Hoki-hokian dalam arti ada cocok-cocokan ya. Seperti jodoh aja. Ada yang merasa ngapain beli begini overprice, beli aja Philips harganya murah ya, nggak masalah, monggo. Ada yang bilang harga bolam sejutaan, saya mendingan beli PIAA yang harga 3 jutaan lebih maknyus. Nggak masalah karena kekuatan ekonomi masing-masing orang berbeda. Ada yang merasa 3 juta masih murah, ada yang merasa kadang-kadang kita bilang, Pak harganya 1,25. Waduh Pak, berat nih saya mau yang bolam yang harga 200 ribuan. Ya kelasnya berbeda gitu ya. Jadi saya juga nggak pernah memaksa Anda nonton review saya. Kalau Anda merasa saya menjabarkan, mendeskripsikan oke, semuanya oke, ya silakan beli. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Tokopedia atau Shopee ya. Kalau di Tokopedia adalah Anda cari reseller juragan lampu di Google, nanti masuk ke tokonya. Shopee F3 Moto Lighting. Kalau Bukalapak juragan lampu, saya sendiri yang megang. Saya juga punya IG, cuma saya tidak aktif. Saya cuman aktif di YouTube ini nih belakangan ini ya. Di Facebook juga saya ada juragan lampu, tapi jarang aktif ya di sosial media. Jadi kalau Anda mau bertemu atau Anda mau langsung ngobrol dengan saya, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Ini di order buat Livinder ya, Nissan Livina Expander. Nah, ini satu hal lagi. Salah ambil saya. Sorry, salah ambil. Nah, ini satu lagi ya. Ini bohlam baru ya, bohlam baru, tipenya H11, H16, H8, H9 bisa pakai. Tapi ada keunggulan tersendiri bohlam ini ya. Biasa saya menawarkan Automax. Automax pun kita ready ya. Bohlam Automax itu kita ready, tapi ini bohlam di atas Automax speknya. Di atas Automax speknya harganya saat ini masih promo ya, harganya hampir sama dengan Automax DC ya. Tapi ini bohlam speknya lebih tinggi dibandingkan Automax DC. Kenapa saya bilang lebih tinggi? Dia driverless, memang betul. Dia tanpa driver ya, ini juga sudah braided ya, tinggal colok. Chipnya menggunakan chip dempet ya. Chipnya menggunakan chip dempet. Apa keunggulan chip dempet? Jadi fokusnya lebih bagus. Dan dia sistemnya center chip. Chip putih di tengah ditaruhnya, chip kuningnya di pinggir nebeng. Jadi ini kelasnya kelas Pro 7 P73CF ya. Kelasnya adalah kelas Pro 7 P73CF, tapi P73CF harganya di atas 1 juta. Ini harganya di bawah 1 juta. Harganya mepet dengan Automax DC ya. Jadi kalau chip ini unggul. Wattnya juga hampir setara dengan P73CF, 20 watt. 22 apa 21 ya, kita akan ukur. Oh, 22 ya. 22. Jadi setara dengan P73CF untuk wattnya ya. Dan dia lebih unggul dari Automax DC. Harganya adalah chipnya adalah
2 chip tapi dia bisa 3 warna. Automac DC harganya 680, Automac TC yang 3 warna harganya 780. Nah, ini harganya di bawah Automac TC ya. Sebenarnya saya akan launching ini di Januari, tapi nggak apa-apa, ini sampel kita jalani dulu ya. Jadi ini warnanya putih kuning ya, dan kuning ya. Jadi dia bisa 3 warna. Putih kuning ya. Saya ulang, ini warnanya putih kuning ya. Jadi dia 3 warna. 3 warna menggunakan center chip dempet ya. Keunggulan lain adalah ini bisa disetting langsung ya, putar adjustable 360 derajat maju dan mundur ya. H8 dengan H11 beda di kaki sebenarnya. H16 dengan H8 juga beda, tapi banyak orang bilang sama. Oke, saya setuju sama, tapi di kakinya beda. Posisi kakinya ya. Ada yang di jam 12, ada yang di jam 8. Jadi kalau Anda pakai Automac DC, kalau di H8 dia jatuhnya miring. Ya. Jatuhnya miring, bener nggak apa yang saya ya. Kalau ini Anda bisa setel sendiri. Default adalah kanan kiri ya, kanan kiri chipnya, tapi Anda bisa setel, Anda mau begini bebas. Jadi ini enak sekali, setel live ya, live on the spot langsung di rumah lampunya. Sedangkan kalau Automac DC tidak bisa, harus pakai baut itu ya. Kalau H8 pakai Automac DC jatuhnya adalah miring tidak tegak lurus ya. Kalau ini tegak lurus, mau miringin mau ini tinggal putar saja bebas, tidak bakal copot karena dia ngunci ya. Anda nggak usah khawatir. Banyak yang bertanya, Pak kok goyang-goyang, apa takut goyang-goyang? Enggak bro, tenang aja bro ya. Jadi ini unggul beberapa poin dibandingkan Automax ya. Kalau dibandingkan dengan Philips Ultinon Essential G2 ya jelas jauh lah. Ini kan fog lamp itu lebih bagus, bisa berwarna putih atau kuning, atau Anda beli kuning aja ya. Kenapa? Karena di headlamp warnanya putih sudah buat driving light, tapi fog lamp membantu Anda di hujan, di kabut. Memang kita misalnya kalau saya di Jakarta memang nggak ada ketemu kabut, tapi suatu saat kita pernah pergi ke Lembang ya, on the spot pergi misalnya, wah ketemu hujan, ketemu kabut, ya tinggal nyalakan saja ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 2 fungsi. Makanya kenapa chipnya putihnya ditaruh di tengah. Chip putih taruh tengah ya, kalau dalam kondisi kering tanpa ada hujan ya putih. Nah, kuningnya sebagai tambahan option, bisa nyala. Makanya dia taruh kuningnya di pinggir, bukan ditaruh di tengah juga. Kenapa? Karena kalau dua-duanya taruh di tengah, fokusnya agak buyar dibandingkan kalau putihnya center chip ya, seperti itu ya. Makanya ini unggul beberapa poin dibandingkan itu. Automax juga selevel dengan Pro 7. Pro 7 juga agak ribet, dia ada drivernya ya, dan dia tidak bisa on the spot muter gini. Dia bisa disetting diputar, tapi dia harus menggunakan kunci L ya. Kalau ini on the spot Anda bisa langsung putar, driverless, dia sudah di braided ya. Kalau di Pro 7 P73CF dia ada driver, dia kabelnya bukan di braided ya, kabelnya biasa ya. Lebih unggul di braided lah, udah pasti. Saya nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Karena tahan tarik, tahan segala macam ya, tahan tikus juga, nggak langsung dihajar oleh tikus karena ada isolatornya di luar ya. Apalagi ya, Pro 7 P73CF nggak bisa maju mundur settingnya. Kalau ini bisa. Anda mau agak dorong maju, agak mau mundurkan untuk cari fokus bisa ya. Oke, gitu aja. Ini akan memulai debutnya ya Januari. Nanti ada pertanyaan, Pak awet nggak? Saya sih bilang sih maunya awet ya, tapi awetnya itu adalah mesti input dari customer. Jadi adalah kita jual, seberapa banyak kita jual, seberapa banyak itu rusak. Nah, kalau rusaknya sedikit artinya kan bolamnya bagus. Sama sekali nggak ada rusak, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kalau saya sih selalu bilang, oh ini pasti bagus menurut saya. Tapi bagusnya itu kan harus barang itu beredar dulu ya. Kita harus hitung dalam 1 bulan, misalnya 100 set keluar dalam 1 bulan itu, ada nggak komplain ya, seperti itu gitu ya. Jadi itu baru bisa dinilai bagus. Karena saya sudah bermain lampu 14 tahun, dari HID, dari proyektor, kita harus sebar dulu baru kita bisa tahu barang itu bagus atau tidak gitu ya.
Saya orangnya to the point. Saya sih maunya bilangnya bagus, tapi kan ini saya juga hobi, saya juga belum tahu bagus atau tidak. Yang penting adalah barang beredar dulu. Beredar dulu, sudah banyak yang beli, lihat feedbacknya bagaimana. Banyak rusak nggak? Kalau banyak rusak kita stop, kita tidak mau jual. Ya, seperti itu. To the point saya orangnya. Karena saya juga tidak mau menyusahkan Anda. Ya, karena saya juga hobi. Ya, hobi saya mereview. Banyak yang bertanya, Pak beli di mana, beli di mana? Ya, akhirnya kita ikut jualan. Ya, seperti itu. Oke, kita akan kirimkan hari ini juga, jadi nggak perlu khawatir sama orderan saya nih yang belum saya kirim hari ini ya. Saya taruh sini, saya udah rapi-rapikan, jadi ini untuk Januari 2021. Sebenarnya saya beli meja baru, standarisasi baru, mejanya agak lebih luas karena kerjaannya servis segala macam ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang belum beli, saya tunggu orderannya. Ingat, beli lampu itu bukan buat gaya-gayaan ya. Beli lampu itu buat safety diri Anda sendiri ya. Jadi kalau masih nunggu izin istri ya kasih tahu istrinya. Kalau benar memang harus izin istri. Tapi kalau banyak yang menghindar, Pak nanti tunggu Menteri Keuangan, ya itu lain hal ya. Tapi kalau Anda sayang keluarga, Anda sering jalan malam, ya lampu wajib di-upgrade ya. Terima kasih. Nanti ada yang bertanya, Pak mereknya apa? Jadi saya tidak bikin merek ya. Sebenarnya saya mau kasih nama Juragan Lampu JL Jungki Wenas juga bisa ya. Saya dua bohlam ini sudah masuk di dalam ya. Jadi saya hanya bikin box plain. Jadi plain, jadi sebenarnya saya mau desain ya. Gambarnya segala macamnya, tulisannya, tapi ya belum ACC segala macam. Jadi kita lebih memilih box plain ya. Jadi box ya kosong aja seperti ini ya. Ini barang keluar dari Juragan Lampu gitu ya. Karena masih banyak bertanya orang, Pak mereknya apa? Ya mereknya Juragan Lampu. Pak saya bisa minta foto dusnya nggak? Ya dusnya seperti ini, Anda lihat sendiri. Barangnya fotonya seperti apa? Ya tadi barangnya udah di dalam nih ya. Jadi saya tidak membuat box yang bagus-bagus karena ya namanya box, Anda tahu sendiri bahwa Anda perlu boxnya atau Anda perlu lampunya ya, seperti itu. Jadi box dibikin bagus-bagus, mahal-mahal, satu boxnya 20.000, 25.000 juga buat apa? Karena toh tak dipakai itu box gitu ya. Jadi saya lebih memilih box plain yang harganya memang lebih murah ya. Tapi memang saya ada rencana mau dilaminating ya, dilaminasi ngomongnya ya. Tapi desain gambarnya mau seperti apa yang kita masih bingung gitu ya, yang masih belum ACC lah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya bukan yang nggak mau kasih tahu mereknya ya Juragan Lampu aja deh, Jungki Wenas ya. Karena saya sendiri, wah ragu Pak, merek itu saya nggak terkenal, belum pernah. Ya nggak masalah, saya tidak memaksa Anda untuk membeli ya. Seperti itu. Yang pasti adalah kita safety setelah dibungkus ya. Dalamnya kita kasih bubble wrap ya, luarnya juga kita kasih bubble ya. Seperti itu. Oke, terima kasih.